Pastor Andi Simon ditantang pesulap merah jadi takut. Benarkah saudaraku? Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa setiap saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Saudaraku, kadang-kadang ada banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan kita tiga, saudaraku. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa tiga ini adalah Elohim yang dinyatakan dalam Bapa bekerja pada zaman perjanjian lama. Kemudian ketika Yesus menyatakan dirinya bekerja pada zaman perjanjian baru, dan Roh Kudus bekerja pada saat ini. Jadi Tuhan kita bukan tiga, saudaraku. Tetapi perhatikan, di waktu yang berbeda, dalam kondisi dan situasi yang berbeda, dia menyatakan dirinya. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kalau saudara berkata bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, maka dia bisa melakukan apa saja. Saudara tahu kasus di dalam perjanjian lama ketika Bileam tidak taat sampai keledainya harus mengarahkan dia untuk taat. Apa yang harus dikerjakan, saudaraku? Siapa yang buat seperti itu? Ya, kalau kita meragukan kekuasaan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sangat kasihan di dunia ini. Ya, kita tahu bahwa kita ditebus oleh Yesus Kristus. Kenapa dia menebus kita? Supaya kita diselamatkan, saudaraku. Karena dia harus menebus kita, ya, supaya menanggung dosa kita, agar kita hidup dan hidup dalam kerajaan kekal. Nah saudara, beberapa hari yang lalu saya membahas video dari Pastor Andi Simon, di mana saya menanggapi beberapa yang datang pada saat sepertinya itu ibadah pertama Pastor Andi Simon, saudara. Bayangkan ibadah penyembuhan pertama dihadiri oleh saudara-saudara kita sepertinya dari Muslim, karena berjilbab, saudaraku. Dan selama saya menjadi orang Kristen, ya khususnya di karismatik, saudara, ibadah-ibadah yang dibuat itu memang kelihatan kalau ada orang yang lain atau tidak beragama seiman dengan kita hadir dalam ibadah. Hanya saja ketika kita ingin menanyakan nama lengkapnya, kemudian KTP-nya, kita minta KTP, kan itu tidak punya etika, saudaraku. Karena kita diajarkan untuk berbuat kasih kepada siapapun, termasuk Tuhan Yesus mengajarkan kita. Semua orang. Jadi ketika ada orang yang mau menggunakan baju apapun di dalam ibadah kita, ya kita tetap melayani, saudara. Karena hamba-hamba Tuhan tahu namanya etika. Hanya saja saya sarankan kepada saudara, karena bangsa kita ini kadang-kadang sensitif, ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, kadang-kadang ada ormas-ormas yang kepo, maka mungkin saudara-saudara yang ingin mengikuti penyembuhan hamba-hamba Tuhan bisa membuka, ya, atribut-atribut itu supaya tidak kelihatan menyolok. Jangan menyalahkan orang yang menyelenggarakan ibadah, tetapi kita yang datang sebagai tamu mengerti situasi dan kondisi, ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Nah, ada yang berkomentar, ya. Dia mengatakan bahwa atas nama Satria, hahaha, ditantang pesulat merah, takut. Ini nggak jauh beda sama hipnotis terapi. Ditantang pesulat, ya maksudnya mungkin pesulap, saudara, ya. Ya saya luruskan aja lah, saya coba pahami aja lah, karena yang terkenal belakangan ini adalah pesulap merah, ya, yang membongkar-bongkar itu, ya. Nah, jadi saya kasih judul ini, Pastor Andi Simon ditantang pesulap merah jadi takut. Benarkah, saudaraku?
Ya tidak mungkin lah ya. Tidak ada sejarahnya kita orang Kristen mau ditantang siapapun, orang sesakti apapun, mau takut saudara. Khususnya dalam penyembuhan. Karena kita menggunakan kuasa itu bukan kuasa diri sendiri. Tetapi kuasa Tuhan, kita hanyalah alatnya. Bayangkan saudara tahu Pendeta Daud Tony yang dulu adalah mantan dukun sakti, ya, ketika dia bertobatnya apa saudara? Bertobat percaya kepada Yesus. Dukun sakti bertobat percaya kepada Yesus. Waktu dia ingin menyerang Pendeta Gilbert, dia terlempar. Padahal dia dukun sakti. Dia hebat, itu kata dia. Tetapi sehebat-hebat bagaimanapun dukun, tidak ada yang kalah hebat kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk saudara yang menyaksikan tayangan saya, yang percaya kepada Yesus dan juga saya. Karena itu sempurna perlindungan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Dan tidak ada masalah kalau misalnya pesulap merah ingin menantang dan datang di sana melihat apakah ada rekayasa, ya, apakah ada opo-opo, apakah ada dupa-dupa, ya, saudara ya. Silahkan agar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara tahu di dalam nama Yesus ada kuasa dan iblis terbirit-birit. Saya pun mengalami saudaraku. Ya. Ketika kita mendoakan orang di dalam nama Yesus, orang teriak-teriak. Bukan karena kita bergaul dengan setan. Ya, menurut UAS, sesama setan tidak ada saling merasuki. Tidak, saudaraku. Justru setan itu merasuki orang-orang yang lemah imannya. Tetapi setan takut kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara bisa buktikanlah, ya. Jadi karena itu serahkan hidup saudara, khususnya yang mungkin lemah imannya, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan Dia akan memelihara jiwa, Dia akan memelihara hidup saudara. Ya, ini adalah channel membangun iman saudara seiman. Ada yang berkata bahwa channel ini memang bagus untuk orang Kristen, tetapi adu domba. Saudaraku, hanya saja mungkin saudara yang panas hati, yang harusnya panas itu adalah orang-orang Kristen ketika dihina. Hinaan-hinaan itu kami tanggapi, kami bersuara dengan apa yang terjadi. Kenapa saudara jadi panas dan seperti teradu? Iya kan? Saya menyampaikan kebenaran, saya menanggapi dari channel-channel saya. Kenapa saudara yang jadi panas? Ya, apakah saya memang merugikan saudara? Semua orang berhak untuk bersuara di bangsa ini. Channel-channel yang juga meninggalkan Kristus atau channel-channel saudara kita muslim banyak yang lebih parah saudaraku, menghujat. Bahkan saya mengupload video di mana seorang ustadz membaca Bible di dalam masjid lalu dijelek-jelekkan saudara. Apa itu? Menurut saya itu ketika saya menanggapi itu adu domba. Itu tanggapan. Justru berhak marah itu adalah ketika orang Kristen diejek-ejek kitabnya. Loh, kenapa saudara yang merasa teradu? Ada sesuatu yang salah. Coba kalau dibalikin saudara. Kitab suci saudara dibahas di dalam gereja lalu dijelek-jelekin. Ya, karena itu orang Kristen sadar memperlakukan orang lain. Sekalipun dihina, dibully, Alkitabnya dikentutin, tetap mengasihi. Tetapi jangan saudara panas ketika kita menanggapi. Itu hak jawab saya dan rekan-rekan saya apologet untuk menanggapi supaya manusia bisa melihat apa yang terjadi. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini saudaraku, khususnya saudara seiman, ya, judulnya Pastor Andi Simon takut, ya, sesuai pada komentar ini. Tetapi bukan takut saudara, silahkan saja siapapun mau datang, mau dukun sakti, mau sehebat apapun silahkan. Hamba-hamba Tuhan, Pastor Andi Simon akan berdoa, hanya berdoa di dalam nama Yesus. Nama itu nama yang berkuasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus saudaraku. Di dalam Dia ada kuasa dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.